kesel banget tadi sama temen di kantor. Kenapa, Mas? Masa dia bilang, Mas kurang menghargai Nabi Isa karena bersolawat untuknya. Justru karena menghargai, makanya kita bersolawat untuk semua nabi. Gimana sih? Iya, aku setuju, Mas. Justru Nasrani yang gak menghargai Nabi Isa. Mereka gak bersolawat untuknya. Makasih loh udah bantuin Tante. Sayang ya Tante gak punya anak cowok kayak kalian. Nah, adopsi aja tuh si Fahri sebagai anak tante. Mas Joko ada-ada aja. Tante, boleh tanya sesuatu nggak? Boleh dong, mau tanya apa? Kenapa sih orang Nasrani nggak bersolawat untuk Nabi Isa? Kok kebetulan banget. Baru aja kemarin Rini juga tanya soal itu sama Tante. Gimana kalau kalian tanya aja sama Rini? Kalau ada yang masih kurang jelas, besok kalian boleh tanya Tante lagi ya. Oh gitu, baik deh Tante. Rini juga setuju. Rasanya aneh. Kok mereka nggak bersolawat buat Nabi Isa? Tapi menurut Tante Christina, kita harus tahu dulu tujuan solawat itu apa. Udah jelas dong, tujuannya supaya para nabi menerima berkah, damai, rahmat, dan juga kemuliaan Allah. Muslim dan Nasrani percaya Isa Al-Masih adalah kalimatullah, suci dan rahmat Allah. Selain itu, kita juga percaya kalau Nabi Isa ada di sorga. Ia akan turun sebagai hakim adil saat akhir zaman. Terus hubungannya dengan solawat apa? Ya itu mas alasannya. Nabi Isa gak memerlukan rahmat karena ia adalah sumber rahmat. Karena dia di sorga jadi gak perlu berkah lainnya. Iya, penjelasan Rini masuk akal, tapi tetap aja aneh. Masa cuma karena alasan itu Nabi Isa jadi gak butuh solawat? Kalau mas gak yakin, tanya aja langsung sama Tante Christina. Gitu aja kok repot. Kata Rini, karena Isa adalah kalimat Allah, jadi gak butuh solawat. Masa iya sih Tante? Karena gimana pun, Nabi Isa itu kan sama kayak nabi-nabi lain yang butuh solawat. Jadi begini, gelar kalimat Allah menyatakan kalau Isa bukan manusia biasa. Dia kekal sama seperti Allah. Nah, kalau kekal, masa perlu didoakan sih? Tapi Tante, menurut saya justru hal itu memberi kesan kalau orang Nasrani kurang menghargai Nabi Isa. Gini, gimana kalau Tante berdoa agar Mas Joko punya 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga? Apa pendapat Mas Joko tentang doa kayak gitu? Agak aneh dan terkesan menghina sih Tante. Mas Joko kan nggak cacat, jadi dia nggak butuh doa seperti itu. Nah iya betul, jadi Isa adalah sumber berkah, rahmat, dan keselamatan. Ia kekal berada di sorga dan hakim adil. Kalau bersolawat untuknya, bukannya kesannya lebih menghina daripada menghormatinya. Kalau gitu, gimana cara orang Nasrani menunjukkan sikap kalau mereka menghargai Nabi Isa? Gampang kok, kita cukup turuti aja perintah-perintahnya. Perintahnya? Misalnya apa Tante? Nih, Mas Joko coba tolong baca ayat dari Injil Yohanes 14 ayat 15. Jika mengasihi aku, turutilah semua hukumku. Nah, Mas Joko sama Nak Fahri bisa mempelajari hukum-hukum Nabi Isa dalam kitab suci Injil. Aplikasi kitab suci Injil dapat diunduh lewat situs isa dan islam.org. Menurut Mas, gimana penjelasan Tante Christina tadi? Masuk akal nggak? Aku sih setuju dengan penjelasan Tante Christina. Nabi yang adalah sumber berkah nggak butuh doa sholawat dari pengikutnya. Cukup menuruti hukum-hukumnya, maka kita sudah menghargai dia. Tapi yang masih jadi pertanyaan Mas adalah, kalau Nabi Isa sumber rahmat, kira-kira dia bisa nggak sih bantu gimana cara ngatasin masalah dalam hidup? Ikuti terus episode perjalanan lika-liku keluarga Ahmad Suparno. Temukan nilai-nilai kebenaran dalam setiap diskusi mereka.